Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mengawalinya atau membukanya dengan doa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, jikalau pada saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap kami yang mendengarkan renungan ini, agar supaya kami juga boleh dibangun di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan bersama terambil dari kitab Ulangan pasal 12 ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah ini diberikan atau disampaikan oleh Allah kepada umat Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Di sekeliling atau di sekitar tanah perjanjian yang akan mereka tempati, telah berdiam banyak bangsa-bangsa yang lebih dulu tinggal di sana. Sudah barang tentu mereka lebih kuat di dalam banyak hal, dan mereka juga memiliki ilah, keyakinan, dan cara-cara menyembah Allah yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Dan nampaknya ada praktik-praktik iman yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu yang sungguh sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Dan oleh karena itulah Allah memperingatkan umat Israel supaya mereka jangan mengikuti cara-cara mereka beribadah, karena ada cara-cara yang jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu antara lain sebagaimana yang tadi kita baca, mereka tidak segan-segan mengorbankan anak-anak laki-laki mereka atau anak-anak perempuan mereka menjadi korban bakaran bagi ilah mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu merupakan praktik kekejian di mata Allah, dan oleh karena itulah Allah menolaknya. Nah, saudara yang saya kasihi, tentu saja kita tidak boleh dan tidak bisa menyamakan begitu saja situasi yang dulu dihadapi oleh umat Israel ketika memasuki tanah perjanjian dengan situasi kita saat ini. Kita saat ini juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam, yang berbeda, baik iman maupun juga cara-cara beribadah kepada Allah yang dipercayainya. Tetapi tentu saja kita tidak boleh dengan sewenang-wenang mengatakan bahwa praktik atau iman yang berbeda dengan kita adalah suatu kekejian bagi Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat berbeda antara situasi umat Israel dengan situasi masyarakat kita. Menyamakan begitu saja justru itu merupakan suatu kekejian bagi Allah. Nah, tetapi apakah kita tidak bisa bersikap kritis terhadap praktik-praktik iman yang ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin yang kita praktekkan sendiri? Apakah tidak ada suatu kekejian yang barangkali tersembunyi di balik praktik-praktik iman yang kita lihat yang ada di sekitar kita? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemungkinan ada. Memang tidak sama persis seperti yang dialami oleh umat Israel pada masa itu, atau yang dilihat oleh umat Israel dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Tetapi iman yang mendorong praktik-praktik kekerasan, yang mendorong baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan verbal atau lisan, ucapan-ucapan,
atau juga yang mendorong orang untuk memanipulasi orang lain, mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya, itu merupakan suatu praktik kekejian bagi Allah atau di mata Allah. Nah, saudara yang saya kasih adalah bijak juga jikalau kita tidak hanya melihat iman yang berbeda dengan kita, tetapi juga praktik iman kita sendiri. Apakah praktik iman kita juga merupakan suatu kekejian di mata Allah? Apakah di dalam praktik iman kita juga tidak segan-segan memanipulasi orang lain? Ya, memanipulasi itu ada unsur mendustai, membohongi, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Atau juga ada ucapan-ucapan yang penuh dengan kekerasan verbal, sikap dan cara berpikir yang menumbuhkan kebencian terhadap orang lain. Itu semua adalah praktik iman yang keji di mata Allah. Oleh karena itu adalah bijak juga jikalau kita memeriksa iman kita sendiri, praktik kita sendiri. Sehingga firman ini juga menyapa kita, mengingatkan kita, mengajak kita untuk memeriksa diri kita. Mari kita tumbuhkan iman dan praktik iman yang selaras, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menghadirkan cinta kasih dan damai sejahtera bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau kami boleh diingatkan agar supaya praktik-praktik iman yang kami lakukan, yang kami praktikkan dalam kehidupan kami, sejalan dan selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga iman dan praktik iman kami sungguh-sungguh memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.